Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, yang insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-15 yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Al-Khamis Ashar An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang barang siapa orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ciri-ciri mereka bagaimana? Ada 3 hal yang disebut oleh Nabi. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Yang kedua, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ada 3 hal yang diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, Nabi mengatakan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baik atau memilih untuk berdiam. Maknanya adalah, kalau kita ingin berbicara atau mengucapkan sesuatu daripada mulut kita, timbanglah. Sekiranya kalau kita berbicara itu lebih baik daripada kita diam, maka silahkan untuk kita berbicara. Tapi kalau sekiranya ucapan kita ini lebih baik ya, kalau dibandingkan dengan kita diam, atau lebih baik kita diam dibandingkan kita berbicara, maka hendaklah kita lebih memilih untuk diam. Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Beliau mengatakan, "Lau kanal kalam min fiddah, kana sukut min dhahab." Kalaulah berbicara itu ibaratkan perak, maka diam itu ibarat emas. Al-Imam Abdullah bin Mubarak memberikan penjelasan daripada apa yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya. Makna daripada berbicara merupakan perak, ibarat perak, dan diam itu ibarat emas. Beliau mengatakan, "Lau kanal kalam fi ta'atillah min fiddah." Kalaulah berbicara yang di dalamnya pembicaraan tersebut ada ketaatan kepada Allah, itu nilainya seperti perak, lakana sukut an ma'siyatillah min dhahab. Maka berdiam daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibaratnya emas. Berbicara mengarah kita kepada ketaatan, perak diibaratkan. Tapi diam daripada maksiat, ya, diam daripada ghibah, diam daripada berdusta, diam daripada namimah, diam daripada fitnah dan segala macamnya, maka itu diibaratkan oleh beliau sebagai emas. Ini menunjukkan bahwasanya penting untuk kita menimbang atau mengatur mulut kita yang mengeluarkan suara daripada tubuh kita, untuk kita melihat atau berfikir terlebih dahulu, apakah lebih baik kita berbicara atau kita lebih baik untuk diam. Dikatakan, inna adna naf'a somti salamah wa adna ad-darar an-nutqun nadamah. Seminimal-minimal, serendah-rendahnya manfaat daripada orang itu diam, memilih untuk diam dibandingkan berbicara, as-salamah, dia selamat. Dan seminimal-minimal keburukan orang yang suka berbicara adalah an-nadamah, penyesalan yang akan
dia terima atas banyaknya berbicaranya. Oleh sebab itu Nabi SAW juga mengatakan, man somata naja, barang siapa yang diam maka selamat. Lalu juga dikatakan oleh sebahagian ulama bahwasanya ditanya kepada mereka, lima lazim tasukut, kenapa kamu lebih banyak berdiam diri? Maka ulama ini mengatakan, inni lam andam ala sukuti qad wa qad nadamtu al kalam mirara. Aku lebih banyak memilih diam karena aku belum pernah merasakan penyesalan di saat aku memilih untuk diam. Tetapi ketika aku banyak berbicara, berapa kali, bahkan sering sekali aku merasakan penyesalan di saat ucapan-ucapanku ketika aku berbicara. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad SAW, pernah satu kali ketika beliau sedang duduk, ada orang memaki-maki beliau. Engkau Zainal Abidin. Tidak, engkau Sayyul Abidin. Engkau adalah yang merusak citranya orang-orang yang menyembah Abidin. Dimaki, dihamun, habis-habisan Sayyidina Ali Zainal Abidin, padahal Sayyidina Ali pun gak kenal kepada orang ini. Setelah selesai, Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, sudah selesai apa yang engkau ingin sampaikan? Sudah. Kata Sayyidina Ali, apa yang belum engkau sampaikan, demi Allah masih banyak yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kamu dan daripada orang-orang yang ada di sekitar ini. Alakah hajah? Apakah kamu punya hajat? Subhanallah ya. Sudah dimaki, kenal pun tidak, dicaci di hadapan orang, akan tetapi lebih memilih untuk kalaupun berbicara, berbicara yang baik atau dia diam. Sehingga ditanya oleh Sayyidina Ali, alakah hajah? Itu ketika orang itu memaki, makian yang Masya Allah cukup panjang, Sayyidina Ali tidak berbicara. Beliau lebih memilih untuk diam. Sampai diselesaikanlah makian demi makian tersebut. Sehingga Sayyidina Ali mengatakan, apakah kamu punya hajat? Kalau kamu punya hajat, saya akan berikan. Maka orang ini mengatakan, ya, saya mau uang 1000 dinar. Karena saya dijanjikan, kalau bisa saya membuat kamu marah, saya akan dapat uang 1000 dinar. Akhirnya Sayyidina Ali Zainal Abidin pulang ke rumah, memberikan uang 1000 dinar, ditambah lagi 1000 dinar oleh Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali mengucapkan terima kasih telah mentransfer pahalanya beliau untuk Sayyidina Ali Zainal Abidin. Wahakata, penting untuk kita memilih sikap diam. Ya, setidaknya kita tidak salah di saat kita berbicara. Kalaupun ada beberapa di antara kita berkumpul, ya, mereka berbicara. Kalau kita lebih memilih untuk diam, kita akan selamat daripada kesalahan mereka. Dan kalau kita berbicara atau kalau kita diam dan mereka benar di saat mereka berbicara, kita akan digolongkan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang benar karena ikut bersama mereka. Wahakata, ini pentingnya untuk kita bersikap. Apakah kalau kita mau berbicara, bicaralah dengan bicara yang baik. Kalaupun tidak, maka lebih baik untuk kita diam. Lalu Nabi SAW juga mengatakan, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dikatakan Nabi SAW ya, pernah satu kali datang malaikat Jibril kepada beliau, yang mana malaikat Jibril memberikan wasiat kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana haknya tetangga untuk dihormati. Terus-terusan Jibril mengatakan, terus-terusan haknya tetangga, hak tetangga, muliakan tetangga, sampai kata Nabi SAW mengatakan, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sarithu. Demi Allah aku tidak berhenti malaikat Jibril memberikan wasiat kepadaku untuk aku berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira tetangga ini akan dapat warisan, berhak mendapatkan warisan daripada kita. Ya, saking bagaimana malaikat Jibril begitu serius menegaskan kepada Nabi Muhammad, dan itu adalah pesan untuk kita semua, bagaimana haknya tetangga. Lalu Nabi SAW pernah juga mengancam ya orang-orang yang menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, man adza jarahu faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti tetangganya, maka hakikatnya dia telah menyakitiku, kata Rasulullah. Barang siapa menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tetangga hadirin bukan hanya sekedar orang-orang yang berdampingan rumahnya dengan rumah kita. Naam.
Tetangga yang terdekat adalah orang-orang yang berdampingan dengan rumah kita. Namun di dalam hukum Islam, ya, tetangga itu adalah 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Semua itu adalah tetangga kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati tetangga kita. Ingat, ada hak yang besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tetangga-tetangga kita. Oleh sebab itu, jangan kita justru malah menjadi orang yang sekiranya menyakiti tetangga terus kerjaannya, baik sengaja atau tidak. Semisal yang sengaja kita hidupkan musik besar-besar sehingga tetangga kita mungkin ada di rumahnya orang yang sakit, ada di rumahnya anak bayi yang baru lahir, atau anak kecil yang susah untuk tidur. Kita hidupkan sesuai semaunya kita, suara-suara musik sehingga mengganggu tetangga kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka akan menuntut nanti di yaumil qiyamah. Begitu juga yang semisalnya tidak sengaja kita masak enak di rumah, apalagi yang sampai masakan itu menimbulkan bau, asapnya kemana-mana, mungkin sampai ke rumah tetangga-tetangga kita, yang akhirnya mereka hanya mencium bau masakan kita tapi tak dapat mencicipi makanan kita. Ini merupakan juga termasuk adza, menyakiti hati tetangga. Oleh sebab itu pernah dulu Sayyidina Malik bin Dinar, di rumah beliau itu terlalu banyak tikus berkeliaran di rumah beliau. Ada yang menyarankan, ya Imam, peliharalah 1 ekor kucing supaya tikus-tikus ini kabur. Kata Imam Malik bin Dinar, aku tak mau memelihara kucing. Kenapa? Kalau aku pelihara kucing, maka tikus-tikus ini akan kabur. Kaburnya kemana? Kalau tidak ke rumah tetangga-tetanggaku. Aku tak suka mereka ada di rumahku. Bagaimana aku bisa suka keberadaan tikus-tikus tersebut ada di rumah tetanggaku? Oleh sebab itu, diajarkan oleh para ulama kita, khususnya wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW, untuk kita menjaga hak-haknya tetangga. Begitu juga ketika Nabi SAW dalam riwayat yang marfu pernah mengatakan, ma'aman nabi man bata sya'ban wa jarahu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad, orang yang tidur dalam keadaan syaba'an, dalam keadaan kenyang, wajarahu ja'i'un, dan sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, ila jambihi, yang di sebelahnya, wa huwa ya'lamu bih, dan sementara dia tahu bahwasanya tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Ini bagaimana diikat haknya tetangga oleh Nabi Muhammad SAW dengan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Lalu dikatakan, tetangga ini mempunyai 3 kedudukan. Yang pertama, kita harus kedepankan antara satu kedudukan dengan kedudukan yang lain. Yang mana tetangga itu yang harus lebih kita utamakan? Maka di sini dikatakan tetangga yang pertama adalah tetangga yang haknya satu, yaitu yang bersebelahan saja rumahnya dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan kita dan dia termasuk orang fakir atau seorang janda atau seorang miskin atau seorang anak yatim, maka dia punya hak. Yang pertama tadi adalah hak tetangga saja, yang kedua hak tetangga dan hak orang fakir, dan yang ketiga yang paling perlu untuk kita berbuat baik kepada tetangga kita adalah apabila memiliki 3 hak, yaitu pertama hak tetangga yang bersebelahan rumahnya dengan kita, yang kedua adalah hak apabila tetangga kita adalah orang miskin bersebelahan rumahnya dengan kita atau berdekatan rumahnya dengan kita, dan yang terakhir apabila orang miskin tersebut adalah kerabat kita. Maka ada 3 hak yang harus kita lakukan kepada tetangga kita tersebut. Dan yang terakhir, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, beliau mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu merupakan rahmat yang Allah titipkan untuk kita, sehingga dikatakan bahwasanya ketika kita mendapatkan tamu datang ke rumah kita, hakikatnya mereka datang membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka keluar daripada rumah kita, mereka mengeluarkan azab yang ada di dalam rumah kita, dibawa keluar daripada rumah kita. Oleh sebab itu hadirin, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat terkenal, sangat gemar menjamu tamu.
Sehingga dikatakan setiap hari Sayyidina Ibrahim alaihi salam itu berjalan 1 mil, bahkan lebih daripada itu, sampai 2-3 mil, hanya untuk mencari tamu-tamu siapa yang mau bertamu ke rumah beliau, karena beliau menyadari bagaimana besarnya haknya tamu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada tamu, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, Allah natakallaf lidhaif ma laysa indana au nagaddam ma hadarana. Kalaulah datang tamu kepada kita, tidak perlu untuk sampai kita menyusahkan diri kita sampai mengutang sana sini, ya. Kalau itu jadi justru malah memberatkan kita. Hendaklah kita menyodorkan atau memberikan apa yang ada di rumah kita, yang tersedia di rumah kita. Ini juga termasuk daripada haknya tamu. Juga di dalam agama kita, agama Islam, ya, tamu itu mempunyai hak. Apabila dia mau menginap di rumah kita, maka dibolehkan untuk menginap selama 3 hari. Lebih daripada 3 hari, hendaklah seorang tamu tersebut memiliki rasa tahu diri untuk tidak berlama-lama di rumah seseorang, dan si tuan rumah berhak untuk memerintahkan tamunya tersebut untuk keluar, karena haknya hanya 3 hari. Kecuali yang punya rumah, ya, sahibul bait, mengizinkan dan tidak menjadi masalah apabila ada tamu yang datang atau menginap di rumahnya, tinggal di rumahnya dalam berhari-hari. Maka ini merupakan salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana memuliakan tamu. Ya, begitu juga, ya, diceritakan di dalam riwayat bahwasanya daripada Abu Darda, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ma'adh-dhaif falyulaqimuhu biyadihi fa idza fa'ala dzalika kutiba lahu bihi amala sanah siyam naharaha wa qiyam lailaha." Di antara adab yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kalau kita mendapati tamu adalah ketika ada makanan yang kita sodorkan, hendaklah kita sebagai tuan rumah yang menuangkan makanan tersebut untuk memuliakan tamu kita. Nabi mengatakan, apa yang kita lakukan ini, ya, kalau kita lakukan, maka akan dapat pahala yang besar. Nabi SAW mengatakan, idza akala ahadukum, kalaulah kalian di antara kalian ada yang makan bersama tamu, maka tuangilah makanan tersebut untuk tamu kalian dengan tangan kalian. Kalau kalian lakukan itu, kata Nabi SAW, akan dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang tersebut amal seakan-akan dia berpuasa 1 hari penuh di siang hari, dan juga seakan-akan dia qiyamul lail di malam hari, ya, selama setahun penuh. Bagaimana begitu besar pahala di saat orang memuliakan tamu di dalam agama kita, agama Islam. Bahkan di dalam adat kita juga dijelaskan tamu bak raja, ya, tamu itu ibarat raja yang dispesialkan, yang dihormati, yang dipenuhi hak-haknya mereka ketika mereka bertamu kepada kita. Maka mudah-mudahan insya Allah apabila kita bisa menjaga 3 hal ini, kita termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga golongan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.